Tuhan. Shalom. Shalom mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Shalom. Selamat bergabung di ibadah penyambutan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan 2021. Khususnya pada hari ini saya mau menyapa adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan. Shalom mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan. Shalom. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kita diberikan kesempatan untuk kita bisa mengikuti ibadah kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan atas kemuliaan dan keagungannya yang kekal sampai selama-lamanya, sehingga kita bisa bersukacita selalu. Bahkan hari ini kita bisa bersukacita. Untuk menyatakan rasa sukacita kita di hadapan Tuhan, kita bernyanyi, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini marilah kita mengambil sikap berdoa. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah di atas segala raja. Engkau yang memberikan kami kesempatan pada saat ini, sehingga kami Tuhan ingin menyampaikan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Ketika pada saat hari ini Tuhan Yesus kami bisa mengikuti ibadah penyambutan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan secara online ya Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin memulai ibadah kami ini. Kami serahkan seluruhnya kepadamu. Bahkan yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terkhusus Tuhan Yesus, hamba-Mu Pendeta Pardi Sihombing yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tetaplah Engkau Tuhan yang menjamah hatinya. Berikan talenta yang lebih baik lagi Tuhan Yesus untuk bisa menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Ampunkan kami Tuhan ketika dalam sepanjang hari ini kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan Yesus, agar kami layak Tuhan menerima berkat dan sukacita pada hari ini.
Kami siap Tuhan Yesus memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Selamat bergabung di ibadah penyambutan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Sabtu 11 September 2021 dengan tema Counting, Control Yourself in Everything yang akan dilayani oleh Pendeta Pardi Sihombing. Kita ada saat ini itu semua karena anugerah Allah dan kasih-Nya terhadap kita. Layaklah kita memberikan penyembahan dan ucapan syukur kita yang tulus dari hati kita masing-masing. Untuk menyatakan penyembahan dan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I am here because your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Sembari musik mengalun, Ku ada mari kita ambil sikap berdoa. anugerah-Mu. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, Karena masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas besarnya kasih dan penyertaan Tuhan Buat yang memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita setiap hari. Bahkan sukacita di dalam kehidupan kita. Yesus. Mari kita bersyukur buat hari-hari yang bisa kita lewati dengan baik. Terima kasih. Baik dari kesehatan kita, Anugerah-Mu. kecukupan ekonomi kita, Sekarang ku keluarga, memuji-Mu. studi
kami saat ini, bahkan semua yang ada pada kita. I am here. Dan kita bisa ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, melainkan kekuatan Tuhan yang mengasihi kita. Because of your love, Marilah kita bersyukur Lord Jesus. ketika kita diberikan kesempatan Thank you for untuk bisa memulai dan menjalani semester ini dengan baik. awards to me. Terkhusus buat adik-adik mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan yang bisa mengecap pendidikan di Universitas Negeri Medan. Jesus, Kita mengetahui Jesus. untuk bisa ada di posisi kita saat ini tidaklah mudah, tetapi karena besar kasih Tuhan, Tuhan memberikan hal yang terbaik bagi kita. Sungguh layaklah dan sepatutnya lah kita bersyukur di hadapan Tuhan saat ini. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, dengan segenap hati kami dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita kembali bernyanyi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Mari kita kembali mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kembali datang kepadanya dengan kesungguhan hati kita. Mari dengan rendah hati kita akui seluruh keberdosaan kita, yang oleh karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi sering sekali kita lupa akan Tuhan dan melakukan dosa di sepanjang perjalanan hidup kita. Jikalau kita mengingat kembali, sering sekali kita mengabaikan Tuhan dan sibuk dengan diri kita sendiri. Sering sekali kita lupa bersyukur atas seluruh berkat dan kasih Tuhan, baik kesehatan, waktu yang diberikan kepada kita, studi yang ada pada kita saat ini, kecukupan kebutuhan kita, bahkan semua yang ada pada hidup kita. Mari kita mengingat kembali, sudahkah kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya? Sebab sering sekali kita mengandalkan diri kita sendiri ataupun orang lain. Apakah kita sudah bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita sudah lulus dan berada di Fakultas Ilmu Pendidikan? Apakah kita malah mengeluh, Tuhan, bukan ini jurusan yang aku inginkan. Tuhan, ini tidak cocok dengan passionku. Aku mau jurusan yang berbeda dari yang ini. Sampai pada akhirnya kita hanya menyalahkan Tuhan karena bukan kehendak kita yang terjadi.
sungguh banyak dosa yang telah kita lakukan. Saat ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mintalah pengampunan dari Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia yang akan mengampuni kita, bahkan memberikan kekuatan bagi kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Sebab itulah janji Tuhan kepada kita. Serahkanlah seluruh hidup kita dan percayalah kepadanya. Terimalah pengampunan dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Di akhir pujian saya serahkan kepada hambanya Pendeta Pardi Sihombing untuk menaburkan firman Tuhan pada hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami menunaikan syukur kepadamu untuk anugerah-Mu, kasih-Mu secara khusus bagi adik-adik kami yang saat ini Tuhan izinkan untuk memulai satu babak baru dalam kehidupan masa depan mereka, yaitu menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Dan saat ini kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan, untuk menguatkan, dan juga untuk menolong perjalanan yang akan mereka mulai bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu jamah hati kami, supaya Roh Kudus menenteramkan, menenangkan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya lain yang kami pakai ya Tuhan Yesus sungguh boleh bekerja dengan sempurna, sehingga ibadah ini tidak akan terganggu oleh karena signal yang terganggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang semuanya. Halo guys, apa kabar? Saya selalu amat sangat senang gitu ya, kalau selalu punya kesempatan untuk berbagi dengan anak-anak adik-adik saya mahasiswa baru. Ya, tadi pagi jam 9 pagi saya juga melayani lewat online ya untuk mahasiswa baru di IAKN Tarutung. Ya, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Ya. Dan ini yang kedua hari ini untuk berbagi firman Tuhan untuk mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Wow, luar biasa. Oke, baik teman-teman sekalian, adik-adikku mahasiswa baru, hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang mengatakan, tolong dek kipasnya, bro, kipas. Pemusik bisa juga disuruh kan? Bisa kan? Biar ini Alkitabnya enggak, merengkan aja ke samping. Ya. Janganlah jokalu bro, enggak kena aku nanti. Oke, baik, udah. Sip, thank you. Oke, kita lanjut. Ada pepatah yang mengatakan, nah itu dia, tak kenal maka tak sayang. Ya. Oleh karena itu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Pardi Sihombing. Lengkapnya Pendeta Pardi Sihombing, di belakangnya ada SPD, itu SPD Sarjana Pembawa Damai. Cool kan? Sah, oke? Wajahnya cool, wajar pembawa damai gitu ya. Di belakangnya ada lagi MTH. MTH itu singkatan dari menjadi teladan hidup. Guys. Itu lebih cool banget lagi. Ya, sudah punya istri satu. Ya, istri saya Boris Situmorang, kemudian atas kerjasama yang baik, ya kami berdua akhirnya Tuhan anugerahkan 3 orang anak. Yang pertama laki-laki sudah semester 9, yang kedua pria sudah semester 3, yang ketiga itu ya cowok sudah kelas 2 SMA. Oke, pertama laki-laki, kedua pria, ketiga cowok. Oke, itu perkenalan kita ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Guys, aku tahu ya, sekalipun aku bukan Siboro, tahu Siboro? Sibotoroha ya kan? Hanya Tuhanlah yang Siboro kan gitu. Gue enggak Siboro, tapi minimal gue tahu dari raut wajah lo, gue tahu perasaan lo. Alah Bang Pardi ini sok kali. Iya bener. Sebenarnya Anda sekalipun sekarang ikut ibadah ini, sebenarnya saya tahu hati lo juga masih gundah gulana. Kok masuk VIP? Iya kan? VIP mau jadi guru, gak pernah cita-cita jadi guru. Selamat pagi anak-anak. Pernah ya? Tapi gue mau bilang sama lo harus bangga. Saya mau katakan sama lo, gue salut sama lo. Kenapa? Lo sebenarnya sedang Tuhan rancangkan. Tuhan sedang membawa saudara untuk mempersiapkan
Mempersiapkan siapa? Generasi Kristen, generasi bangsa ini. Karena kenapa? Saya mau katakan samamu, pendidikan itu adalah dasar pembangunan satu bangsa. Dan saya percaya, saya banyak melihat guru-guru orang Kristen itu, maksudnya guru yang dia adalah orang-orang Kristen, di mana-mana itu saya melihat punya dedikasi yang luar biasa. Oleh karena itu saya bangga, saudara, dan saya memberikan aplaus bagimu. Sekalipun hatimu mungkin belum sejahtera, tapi saya mau katakan kepadamu, sekalipun engkau merasa tidak nyaman, tapi aku mau berkata kepadamu, dengar baik-baik. Tuhan memberimu yang spesial. Oleh karena itu, saya berkata kepadamu, adik-adikku, dengar baik-baik. Mulai hari ini saya mau berkata kepadamu, supaya engkau mulai memutar, mulai saat ini ketika saya memberitakan firman kepadamu, saya minta kepadamu, engkau mulai mengubah cara pandang hidupmu. Acem Bang Pardi, mengubah cara pandang. Makanya dengar baik-baik. Kalau selama ini cara pandangmu adalah untuk melihat masa depan itu, untuk menjadikan masa depan itu yang hebat, sukses menurut dunia dan menurut pandanganmu adalah harus kuliah di tempat kampus-kampus yang wow gitu loh, UI gitu loh, ya kan, INFE gitu kan, UEM, UGM gitu dan lain sebagainya. Abang nggak tahunya bang, tahu bang? Aku udah les loh bang, tahu bang? Aku udah belajar loh bang, sampai pakai rendam kaki bang. Masa sih rendam kaki? Bukan karena gatal kan? Bukan bang, karena saking ciusnya belajar. Oh iya masa? Nggak kemarin ya dulu bang, nggak adanya bang pikiranku kemari. Dan di kampungku bang ada 100 yang lulus, apa namanya? Apa dek namanya sekarang? Ini loh SBMPTN, apa namanya sekarang? Hah? SBMPTN. Susah kali. Kalau kami dulu gampang, SPENMARU selesai. Saya pun udah lupa apa kepanjangan SPENMARU dulu. SBMPTN. Dari 100 orang bang dari kampung kami yang masuk SBM, karena malu sahutamuna kan, karena malu sudi. Cuman aku lah bang yang masuk VIP. Lainnya semua ke Pulau Jawa semua. Wah keren. Tapi sekali lagi saya mau, hari ini dengar adikku, kamu harus merubah pola pandangmu, pola pikirmu. Acem, dengar baik-baik. Begini, kan tadi sudah saya bilang, untuk menjadi orang hebat, orang terpandang, orang sukses, ya menjadi orang tajin, menjadi sultan, pasti harus lewat kampus-kampus yang hebat. Kan selalu begitu. Yes, oke. Tapi hari ini kau harus rubah cara pandangmu itu. Tuhan tidak dibatasi oleh segala yang namanya yang terbaik menurut akal pikiran manusia. Tuhan tidak dibatasi oleh kuasa, tidak dibatasi oleh kampus terbaik. Tuhan tidak dibatasi oleh otak-otak yang terbaik. Tuhan tidak batasi oleh orang-orang orang yang terpandai dan segala macamnya. Kalau menurutmu untuk sukses, ya harus melalui kampus itu, saya mengatakan tidak. Karena Tuhan melampaui segala yang saya katakan tadi. Oleh karena itu, sekarang saya mengajakmu untuk memandang masa depanmu, untuk memandang hidupmu ke depan. Lewat apa? Lewat cara pandang Tuhan. Kalau dunia berkata untuk sukses, untuk hebat harus lewat kampus-kampus yang hebat, tapi aku mau katakan kepadamu, dengarkan baik-baik. Itu pikiran manusia, itu adalah konsep manusia. Saya mau bertanya kepadamu, bukankah juga banyak orang-orang yang keluaran mahasiswa-mahasiswa yang jebolan kampus-kampus hebat, tapi juga menjadi perusak negara ini? Ya kan? Guys, halo,
Yang tunduk-tunduk kepala, coba lihat gue. Memang gak ganteng kali, tapi bisa lah, ya kan? Hah? Ya lu juga gak bilang gue ganteng, tapi gue udah laku, udah punya istri loh guys. Iya, makanya lu jangan kelamaan nanti jomblo ya. Selain lu cius untuk kuliah, lu cius juga untuk teman hidup. Oke? Sip, lanjut. Oleh karena itu, mulai hari ini, lihatlah. Mari saya membawamu melihat hidupmu, masa depanmu seperti engkau, seperti Tuhan memandang masa depan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau tidak demikian, kalau kau tidak masuk ke konsepnya Allah, ke cara pandang Allah dalam mempersiapkan masa depanmu, engkau tidak akan bisa bersyukur dengan tempat dudukmu saat ini. Dan aku mau tahu, dan aku mau beritahu samamu, guys, dengar baik-baik. Tahu nggak lo, ketika engkau dapat satu tempat duduk di VIP, lo tahu nggak ada berapa orang di belakangmu yang harus tersisih? Lu jangan pikir itu satu-satunya tempat duduk, tidak ada orang lain yang harus tersingkir gara-gara lo. Wah, enggak. Coba kau cek dulu, berapa yang daftar ke VIP, kemudian berapa yang menang. Jadi kalau memang lo nggak sejahtera, lo nggak mau ya terpaksa untuk menjalani proses pendidikan ya di VIP ini, betapa malangnya. Mungkin ada orang yang lebih serius, beberapa orang yang di belakangmu yang kalah itu, mungkin mereka jauh lebih serius. Dan saya mau katakan juga, mungkin juga lebih pandai dari lo. Woi, dengar. Tapi karena Tuhan mengasihimu, dengar. Karena Tuhan mengasihimu, Dia menganugerahkan kursi itu untukmu. Gue cius. Berapa orang yang menangis kau taruh di belakang? Mungkin dia jauh lebih mendambakan kursi itu daripada engkau. Tapi Tuhan bilang, ini untukmu Tiur, ini untukmu Betty, ini untukmu Poltak. Oleh karena itu, gue mau bilang sama lo, bersyukurlah. Bersyukurlah. Pandanglah dirimu sebagaimana Allah memandangmu, bahwa Dia memiliki rancangan atas hidupmu untuk satu masa depan yang penuh harapan. Masa iya sih bang? Dari VIP bang? Masa iya? Karena cara pandangmu selalu kesuksesan itu adalah soal duit, soal jabatan, soal harga diri. Tapi bagi Tuhan bukan. Kesuksesan itu seberapa hebat engkau mempersiapkan dirimu untuk membangun orang lain sebagai seorang guru. Saya selalu berkata kepada teman-teman yang calon menjadi guru, VIP guru ya, Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Guys, benar ya? Lu nggak pernah ngimpi, tapi gue selalu ngimpi buat lo. Apa? Makanya gue semangat datang untuk bawa firman untuk lo. Lu nggak pernah kebayang ketika lu jadi guru, ya murid yang kau ajar dengan cius itu memang ingus-ingusan. Tapi lu nggak pernah bermimpi suatu saat dia menjadi orang hebat, menjadi bupati, menjadi ilmuwan. Itulah cara pandang Allah memandang dirimu. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menjadi guru-guru yang hebat. Weh, dengar kalian jangan kalian pikir khotbah ini untuk yang di online ini aja. Dengar. Yang kau pikirkan kalau aku jadi guru nanti gajiku berapa? Mana bisa aku nanti kredit mobil Honda Brio?
yang paling murah itu. Apalagi Pajero Sport yang Dakar lagi. Kalau cara pandangmu seperti itu, saya mau katakan kau nggak butuh Tuhan, kau nggak butuh khotbah ini, kau nggak butuh firman Tuhan ini. Karena kalau untuk sukses, untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang terpandang di dunia ini, kau lebih bagus berteman sama iblis. Kenapa? Dengan berteman dengan iblis, kau pasti lebih cepat jadi orang kaya, jadi orang hebat. Dan saya bukan sedang mempersiapkan dirimu untuk hal itu. Dan apalagi Tuhan, guys, halo, Tuhan bukan sedang mempersiapkan dirimu untuk itu. Mari rubah cara pandang, persiapkan dirimu. Engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Gak bisa. Bukan, volumenya nggak bisa dikecilin ya. Oleh karena itulah Tuhan memberikan kepastian kepadamu. Tuhan memberikan satu kepastian kepadamu. Mari kita membuka ayat yang pertama, firman Tuhan yang pertama. Yeremia 29 ayat 11. Yo guys. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dapat? Oke. Buka juga kagak ya. Oke lah, kalau begitu saya aja yang buka, saya yang baca. Yeremia 29 ayat yang ke-11, 12, 13, 14 saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Halo guys, ada sama kalian screenshot ini? Oh iya, masih apa ya? Sorry guys, sorry saya pikir online ya, live gitu ya, rupanya enggak. Oke, baik, kita lanjut. Nah, saya mau baca ayat ini dengan versi saya seperti ini deh. Sebab aku ini, kata Tuhan yang berkata, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai si Pardi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada si Pardi hari depan yang penuh apa? Harapan. Saya mau katakan kepadamu, tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah sedang merancangkan satu rancangan yang hebat, yang luar biasa atas hidupmu, tetapi bukan dengan cara pandangmu dan bukan dengan cara pandang dunia. Tadi pagi waktu saya melayani lewat online di KN Tarutung itu, yang mengundang saya adalah adik rohani saya, Stambuk 2003, fakultas teknik. Sudah? Stambuk 2003. Selama ini adik saya ini ya alumni dari Unimed juga, dari IKIP Medan. Sudah, selama ini dia sebenarnya gurtak. Apa? Guru TK, guru dana. Sudah. Kemudian dia ambil S2, dia kuliah S2. Dia sebenarnya ambil kuliah S2 itu untuk apa? Untuk lebih mempersiapkan dirinya, karena tuntutan pemerintah sekalipun guru TK tetap harus ya memiliki strata pendidikan yang lebih untuk menjadi pimpinan. Karena dia punya sekolah TK kecil-kecilan seperti itu. Tetapi rupanya Tuhan memiliki rancangan yang lain. Ada buka lowongan untuk menjadi dosen di IAKN. Padahal itu kan apa? Sekolah teologi kan gitu ya. Rupanya buka prodi yang baru, yaitu manajemen pendidikan Kristen. Teslah dia.
masuk. Tapi Anda tahu prosesnya berapa tahun supaya dia bisa masuk? Dia sambung 2003, baru 2020 dia biasa masuk. Berapa tahun? Tapi saya mau katakan kepadamu, itu sebuah proses di mana engkau harus terus belajar setia kepada Tuhan. Karena kenapa? Engkau tidak tahu seperti apa yang Tuhan rancangkan. Yang pasti Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Tuhan gak merancangkan dalam hidupmu nanti kau jadi pengangguran, kau jadi orang gak berguna. Enggak, itu gak rancangan Tuhan. Tapi kalau lo memang malas, memang itulah bagianmu. Aku baru dengar kayak gini sekali inilah, dengar pengkhotbah kayak gini, kuat-kuat kuali suaranya, marah-marah lagi. Bukan, gue bukan marah-marah guys, gue cius. Tetapi untuk menggenapi rancangan itu, rancangan Tuhan itu dalam hidupmu, perhatikan ayat yang ke-12. Apa yang harus Anda lakukan? Dan apabila kamu berseru, terus kemudian apa? Dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tadi di ayat 12 dikatakan untuk menggenapi rancangan itu dalam hidupmu, yaitu rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang hebat itu. Ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru, ya, dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berseru dan berdoa. Dan ada jaminan aku akan mendengarkan. Yang kedua adalah apa dikatakan? Ayat 13. Apabila kamu, apa dikatakan? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Poin yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah apa? Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Segenap hati. Ada satu clue, ada satu kunci supaya apa? Supaya rancangan Allah itu yang hebat, yang luar biasa itu sungguh tergenapi dalam hidupmu. Dikatakan tadi, engkau harus berseru, engkau harus berdoa, engkau harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau dibilang segenap hati itu cius enggak guys? Cius guys. Harus dengan segenap hati. Saudara-saudara, adik-adikku, saya mau berkata kepadamu, Allah memiliki rancangan atas hidupmu. Dan saya memastikan kepadamu, rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi Tuhan katakan, kau harus berseru kepadaku, kau harus berteriak kepadaku, Tuhan. Kau harus teriak. Dan kau juga harus serius mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa? Saya mau katakan kepadamu, engkau perhatikan orang-orang yang serius dengan Tuhan. Bagaimana hidupnya? Biasa-biasa ajanya bang. Iya. Karena engkau memandang dia dengan cara pandang dunia. Engkau tidak memandangnya dengan cara pandang Tuhan. Karena yang ada di otakmu, sukses itu berarti duitnya banyak. Loh kan iya bang, ngapain lah bang, coba bang, kita capek-capek kuliah bang, sampai mempersiapkan contekan sampai di kaki nanti ya kan. Nanti kan itu yang kau lakukan, sampai persiapkan contekan di kaki, di paha, di tangan, di apa semua ya kan, semua berisi. Itu cara sukses dengan cara pikiran otak iblis.
Oleh karena itu, kenapa Tuhan suruh? Carilah, berserulah. Cari Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Saya mau jelaskan kepadamu. Dengar baik-baik. Anda, pernah nggak kalian lihat ya? Guys, kalian pernah nggak tahu balap rally? Itu balap yang panjang, misalnya Paris Dakar. Itu balap terpanjang di dunia dan terlama. Balap guys, balap mobil. Gitu, yang loncat terbalik itu. Gitu. Tahu nggak guys? Di dalam mobil itu bukan hanya satu orang, tapi ada berapa? Berapa orang? 2. Siapa satu lagi? Orang, bukan setan, bukan. Orang di dalam, satu drivernya, satu apa? Co-driver atau navigator. Makanya lu buka FB, lihat juga yang lain-lain, bukan yang lain-lain kali itu, biar tahu, oke? Dengar? Dalam rally panjang Paris Dakar itu memang sekarang lagi nggak on karena COVID. Tapi itu, saudara-saudara, yang pembalapnya itu, drivernya itu, supirnya itu, ya, tahukah saudara siapa yang menentukan perjalanannya? Guys, tahu nggak? Siapa yang menentukan perjalanan? Hah? Co-drivernya, navigatornya. Memang dia yang gas. Dia yang ngegas, dia yang ngebut. Tapi saya mau katakan, dia mau belok kiri, mau belok kanan, mau lurus, mengatakan 300 meter, 500 meter di depan ada tekongan, ada tanjakan. Siapa yang ngasih tahu? Kalian nggak tahu atau macam mana? Kalian tahu nggak? Siapa yang memberitahu? Yang menentukan dia harus belok kiri, belok kanan, lurus, awas ada tekongan patah di depan. Siapa yang memberikan aba-aba? Navigator. Navigatorlah yang mau memegang yang namanya peta jalur balap itu. Navigator yang pegang. Dialah yang menentukan kiri, kanan, lurus, terjun bebas. Ada tundukan. Navigator itu. Guys, dengar baik-baik. Engkau sedang memulai balapan ini. Kau sedang memulai balapan sekarang dan start sudah di go. Rutenya di mana? Unimed, Universitas Negeri Medan. Anda tidak boleh tahan gas lagi. Anda harus gas, go. Tetapi dengar baik-baik. Anda membutuhkan yang namanya navigator, yaitu siapa? Sahabat gue. Gue rindu lu juga menerima sahabat gue. Sahabat gue mulai tahun 92 bulan 10 tanggal 16. Sebelum dia yang menjadi navigatorku, Lapotuak Namboru di kampus IKIP Medan di depan gerbang Fakultas Teknik itu, disitulah aku kuliah. Dan bukuku, buku paket buku tulisku yang hitam putih itu, yang lebarnya 30 kali 40 alias papan catur. Dan ketika gue belum berkenalan dengan sahabat gue itu, yang namanya Yesus Kristus itu, hidup gue rusak guys. Hidup gue hancur. Kenapa? Saya nggak punya navigator. Navigator gue itu siapa? Diriku sendiri. Makanya saya di kantin itu sampai jam 1, jam 2 pagi. Dan lagu yang kami nyanyikan adalah itu nabasa gas. Akhirnya apa? Semester 1 IP gue 0,9. Semester 2 terjadi peningkatan yang luar biasa, 1,2.
Sekarang saya bisa agak tenang menyampaikannya, karena itu masa lalu, karena aku telah meninggalkannya. Karena tahun 92 bulan 10, aku bertemu dengan sahabatku, yaitu Yesus Kristus. Dan yang lebih luar biasa, aku bertemu di sana di IKIP Medan itu bukan hanya bertemu dengan sahabatku Tuhan Yesus, tapi aku juga bertemu bonus kakakku yang tersayang, kakak stambukku yang tersayang, yang akhirnya menyatakan cinta kepadaku. Dan dialah yang menjadi teman hidupku. Kok sampai ke teman hidup sih bang? Iya, biar lu juga selain lu serius cius kuliah, lu juga harus cari teman hidup. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena pacaran di kampus itu jauh lebih asik. Kenapa? Bisa kerjain tugas sama-sama, bisa kerjain skripsi sama-sama, bisa begadang bersama-sama. Bukan di kamarmu begadang, tapi di warnet. Ngapain? Ngerjain tugas. Asik kan? Asik. Lu punya cerita nanti sama anak-anak lu. Kami dulu sama bapakmu, kami dulu sama mamamu. Wah, begini. Stop sampai di situ. Kita lanjut. Sampai di mana tadi firman Tuhan? Setelah gue berteman dengan sahabat gue, Yesus Kristus, dia yang menjadi navigatorku. Dialah yang memberikan arahan kepadaku, Pardi kiri, Pardi kanan, Pardi lurus. Dan kalau saya berdiri sekarang di tempat ini, menjadi seorang pembicara, menjadi seorang pendeta, sebenarnya nggak layak, guys. Saya harus katakan kepadamu, sesungguhnya nggak layak, nggak layak. Tapi karena Dia mengasihiku, Dia mengasihiku, Dia memanggilku, Dia menjadikanku menjadi alat, membangun hidup banyak orang, melayani orang-orang yang stres, melayani orang-orang yang kesurupan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi orang-orang hebat di kota Medan ini, melayani hampir seluruh Sumatera Utara, pelosok-pelosok di mana ada Begu Ganjang, Begu Nur-Nur, Begu Watuk, semua yang berupa begu. Saya bersyukur saya punya kesempatan untuk melanglang buana mulai tahun 93 melayani di Sumatera Utara ini. Memang saya tidak seperti yang kau inginkan, seperti yang kau pikirkan menjadi orang kaya, orang hebat. Betul. Tapi guys, seberapa banyak orang yang akhirnya mereka hidupnya dipulihkan, hidupnya dibangun setelah bertemu dengan hamba Tuhan ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau berkata kepadamu, kenapa butuh navigator? Karena aku mau berkata, poin yang ketiga, dengar baik-baik. Karena engkau tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kau tidak bisa menguasai dirimu sendiri. Engkau tidak tahu kiri, kanan, depan, karena pandanganmu hanya sebatas pandangan matamu dan pikiranmu. Kau tidak bisa memandang jauh ke depan. Masa depanmu seperti apa? Oleh karena itu, saya berkata kepadamu, navigator, Yesus Kristus, engkau membutuhkan Dia untuk mengendalikanmu, untuk bisa menguasai dirimu. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepadamu, kalau tema kita hari ini adalah control your life, yourself in everything. Control yourself in everything. Mengendalikan diri dalam segala hal. Kau memang yang mengendalikan, tapi siapa yang mengarahkan? Kristus, navigator. Engkau memang yang membelokkan ke kiri, ke kanan, atau ke depan, benar. Tetapi dengar baik-baik, Yesus, Dia navigator dalam hidupmu. Dia yang akan menentukan langkahmu, kiri, kanan, depan, terbang, atau terjun. Kenapa? Karena Dia yang tahu tentang masa depanmu. Dan di akhir daripada khotbah ini, saya akan mengajak kita membaca Roma 2 ayat yang keempat.
Roma 2 ayat yang keempat. Coba guys bacakan. Ayo guys tolong. Roma 2 ayat 4. Iya, nggak kedengaran ya. Oke, guys, perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan buat Anda. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Dengar kalimat berikutnya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah memberikan tempat duduk di VIP 1 itu untukmu, sehingga engkau harus meninggalkan. Tuhan harus menggagalkan berapa ratus orang, berapa ribu orang tidak bisa masuk hanya untuk kepadamu. Apakah engkau tidak menganggap itu kemurahan? Bukankah sebenarnya kalau itu enggak Tuhan kehendaki, engkau juga bisa gagal seperti orang-orang yang gagal itu? Sekalipun kau menganggap, oh karena aku. Nonsense. Saya mau bilang kepadamu, saya udah bilang tadi, jangan-jangan masih banyak yang lebih pandai darimu, jangan-jangan masih banyak lebih serius darimu. Anugerah. Jadi guys, dengar, di akhir daripada khotbah saya, perhatikan baik-baik. Kalian juga perhatikan baik-baik. Tahu nggak kalian, kenapa Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk kuliah di Unimed? Karena Dia memberikan anugerah itu untuk menuntun engkau kepada apa? Kepada Dia, kepada pertobatan. Tuhan memberikan berkat itu kepadamu, anugerah itu kepadamu untuk menuntun engkau bahwa Dialah yang menganugerahkan itu kepadamu. Jangan kau pikir gara-gara engkau les, gara-gara engkau privat dan semua segala macam. Saya mau katakan enggak, cayo adikku. Anugerah. Jadi kalau sampai engkau sudah diberikan kesempatan, saya mau katakan tadi, berapa orang yang menangis yang kau tinggalkan. Kalau sampai itu tidak membawamu kepada Tuhan, tidak membawamu semakin cius dengan Tuhan, alangkah sia-sianya anugerah itu. Dan gue mau ingatkan sama lo, dengar baik-baik. Tuhan nanti akan meminta pertanggungjawaban itu daripadamu. Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban itu kepadamu. Oleh karena itu jangan pernah kau main-main dengan tempat duduk yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Tuhan gak pernah main-main. Tuhan cius untukmu, untuk gue juga. Oke? Anda harus bersyukur. Hari ini Anda beribadah, menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan. Ini kan gak bisa simsalabim alias Alibaba. Simsalabim Alibaba begitu diomong jadi kan gak bisa. Ini harus dipersiapkan semua. Tolong belokkan kameramu bro kepada kakak-kakak ini. Lihat, ada kakak-kakak yang cantik ini di sini, ya. Nah itu ada abang-abang juga, yang abang yang ganteng. Bisa nggak? Dapat nggak? Itu PM itu loh. Tahu PM, pemain musik. Ya. Oke. Dek, aku mau bilang kepadamu. Orang-orang ini bukan kurang kerjaan, Dek. Tahu? Ini bukan ibu-ibu PKK. Tahu ibu-ibu PKK? Perempuan kurang kerjaan. Dan PKK. Ya, pria kurang kerjaan. Bukan. Mereka ini hamba-hamba Tuhan. Mereka ini menyerahkan hidupnya, memberikan hidupnya, bukan hanya mempersiapkan ibadah ini, tetapi mereka juga mempersiapkan engkau, mempersiapkan mendampingimu, menuntunmu supaya engkau mengenal Tuhan. Dan mereka memberikan hidupnya, bukan hanya hidupnya, uangnya juga. Nanti kalau orang ini jadi pembinamu, jadi kakak kelompokmu, pasti kalian nanti ditraktir minimal makan bakso teng-teng. Tahu bakso teng-teng yang mana? Nanti kalian kos di sini Jalan Perdamaian ini kan, nanti ada lewat.
teng 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 teng. Ah, itu bakso. Zaman kami tahun 90-an kalau bisa makan bakso teng teng. Oh, luar biasa. Hebat. Sekarang nih ada bakso urat, bakso amat, iya kan? Bakso raja. Nah dulu guys, nggak ada. Dulu waktu zaman kami sedikit ya, 5 menit lagi. Zaman kami beli bakso itu tempat kos, tahu? Kami bawalah rantang yang besar. Rantangnya besar, baksonya memang 1 porsi. Tapi yelek kami tukang bakso, bang tambahlah kuahnya, cabenya banyak. Supaya apa? Ketika minum kuah, sah makan bakso. Sah. Hola siap naik pehona, enggak be, sah. Bay medahan kan, gudah. Guys, saya mau katakan padamu, dengar baik-baik. Sekali lagi, kakak abang ini bukan kurang kerjaan, tapi mereka mengasihimu. Kenapa mereka mengasihimu? Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi mereka. Persekutuan mahasiswa FIP itu adalah wadah untukmu, untuk menemanimu, untuk bersamamu berjalan seperti yang saya katakan tadi. Kau tidak boleh lagi mundur, kau tidak boleh angkat gas, kau harus betul-betul tekan terus bersama dengan navigatormu, Yesus Kristus. Kenapa engkau butuh Yesus Kristus sebagai navigatormu? Karena engkau tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Yesuslah yang akan berjalan bersamamu, yang akan menuntunmu sebagai navigator, supaya engkau bisa mengendalikan dirimu, supaya ketika hatimu busuk, ketika pikiranmu jahat, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu mengingatkanmu, menolongmu. Ketika engkau malas kuliah, maka Roh Kudus itu, Yesus Kristus itu akan mengingatkanmu. Dan ingatlah, Dia sedang mempersiapkanmu kepada satu masa depan yang penuh harapan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Musik tolong. Guys, dengar baik-baik. Tundukkan kepalamu. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau berkata kepadamu, Allah mengasihimu. Seberapa besar Allah mengasihimu? Allah mengasihimu sampai mengutus Yesus di kayu salib. Dia mati bagimu. Mungkin ini sudah sering kau dengar, tapi tahu harus mengerti mengapa Yesus sampai mati di kayu salib. Karena Dia amat sangat mengasihimu, dan Dia mau meyakinkanmu bahwa Dia benar-benar mengasihimu. Dan saya mau katakan kepadamu, kalau Dia di kayu salib saja Dia sudah mati, apalagi masa depan tidak akan diberikan kepadamu. Oleh karena itulah Dia memberikan jaminan. Sebab aku ini poltak, tiur, meri, benge. Sebab aku ini memiliki rancangan atasmu. Dia meyakinkanmu guys, engkau jangan diintervensi, engkau jangan dihancurkan oleh pandanganmu tentang dunia ini, bahwa kampus-kampus hebatlah yang akan melahirkan orang-orang sukses. Tidak. Allah bertanggung jawab atas masa depan. Kalau hidupnya, nyawanya Dia berikan padamu, apalagi masa depan. Oleh karena itu, aku mau berkata kepadamu, siapakah Tuhan Yesus dalam hidupmu? Benarkah Ia menjadi navigator di dalam hidupmu? Benarkah Ia yang mengendalikan engkau? Atau engkau sendiri yang mengendalikan dirimu, sehingga engkau hidup sesuka hatimu, seenak perutmu? Engkau melakukan dosa dengan semua kenajisan. Engkau mendukakan hati Tuhan, sementara Ia memiliki rancangan atasmu. Saat ini saya mau berkata kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan aku mau berkata kepadamu, bertobat engkau. Saat ini juga engkau datang kepada Kristus. Engkau membutuhkan Dia dalam hidupmu supaya masa depanmu
penuh harapan, supaya masa depanmu tidak hancur, supaya hidupmu tidak hancur. Saya mau katakan, engkau membutuhkan Kristus. Sekarang datanglah kepada Kristus, meminta pengampunan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku mau Engkau bersama denganku. Kini aku datang kepadamu Tuhan, katakan itu. Guys, katakan, aku perlukanmu Tuhan. Aku perlukan pengampunanmu Tuhan. Aku orang berdosa yang selama ini mengikuti keinginan, dan aku yang menjadi Tuhan dalam diriku. Kini aku mohon pengampunan. Datanglah kepada Kristus, minta pengampunannya, minta pengudusan dari Dia. Ampuni aku Tuhan. Yang kedua, katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Aku mau menjadikan Engkau menjadi navigatorku. Aku mau Engkau yang mengendalikan. Kini aku serahkan Tuhan, Engkau yang kendalikanku, karena Engkau yang tahu tentang masa depanku. Tolong aku Tuhan. Buka hatimu. Tuhan, genapilah rancanganmu itu dalam hidupku. Genapilah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, supaya Ia menggenapi janjinya itu, rancangannya itu dalam hidup. Dan teruslah berjuang untuk terus mencari Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Dia. Engkau bersyukur ada abang dan kakak-kakakmu yang akan menolongmu, yang akan membantumu, yang akan menuntunmu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya mulai hari ini engkau damai sejahtera, engkau tenang memulai perjalananmu, memulai rally hidupmu menuju masa depan di Unimed ini. Kau jangan angkat gas lagi. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti lagi. Majulah bersama dengan Tuhan. Yesuslah yang akan mengendalikan, yang menjadi navigator hidupmu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu ya dan amin. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman. Tuhan yang memberkati dan memeteraikannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Sungguh indah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan kita menjadikan Tuhan sebagai navigator hidup kita, untuk kita bisa mengendalikan kehidupan kita pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya pun tetap di dalam kita. Saat ini kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Juli sampai September. Bagi teman-teman yang berulang tahun pada bulan tersebut, silahkan mengetikkan nama dan umur di kolom chat. Mari kita sama-sama bersukacita melalui nyanyian Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini padamu saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi kakak abang dan teman-teman yang berulang tahun.
Kado terindah dari Allah tertulis di dalam Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa, mari sama-sama teman-teman datang ke hadirat Tuhan dan merendahkan hati. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang baru, Engkau memberkati setiap langkah kami sehingga kami boleh menikmati setiap sukacita yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan yang baik, hari ini banyak hal yang boleh kami syukuri, terkhususnya Tuhan buat kebaktian ini Engkau memberkati kami dengan firman yang sangat luar biasa. Khususnya juga buat adik-adik yang bergabung hari ini, mahasiswa baru yang sudah bergabung di Universitas Negeri Medan Fakultas Ilmu Pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman yang sudah ditaburkan hari ini, mereka menjadikan Engkau sebagai navigator mereka dan mengarahkan mereka untuk melanjutkan studi mereka ke depannya. Bapa yang baik, kami berdoa dan bersyukur untuk pelayan acara yang mengambil bagian dalam kebaktian hari ini. Terima kasih buat hati dan juga kekuatan yang Kau berikan kepada mereka sehingga kebaktian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, kebaktian ini menjadi kemuliaan hanya untuk nama-Mu dan menyenangkan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami berterima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu Tuhan, yaitu Pendeta Pardi Sihombing. Kami berdoa terkhusus untuk keluarga beliau Tuhan, berikan kesehatan panjang umur, kiranya Engkau semakin memberkati dengan talenta yang sangat luar biasa, supaya kiranya makin banyak jiwa yang boleh terpanggil oleh karena hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, biarlah kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai mereka, berikan kesehatan, panjang umur, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, supaya kiranya kami boleh tercukupi untuk setiap kebutuhan kami. Untuk setiap rencana yang kami rancangkan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan mengambil bagian untuk setiap rancangan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk kampus kami Universitas Negeri Medan, biarlah kiranya kampus kami menjadi kampus yang sangat disukai oleh banyak orang dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani Tuhan yang ada di dalamnya. Berkati dosen-dosen kami, berkati mahasiswa baru, berkati kakak abang kami yang sedang berjuang untuk menyusun tugas akhir mereka juga ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk pelayanan kami Bapak Yesus, biarlah kiranya pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, biarlah kiranya kami bekerja hanya dengan kerendahan dan hikmat yang daripada Tuhan saja. Kami menyadari Tuhan banyak doa-doa dan permohonan kami yang harus kami aturkan kepadamu, namun Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap keberdosaan kami yang mendukakan hati sesama kami, terlebih mendukakan hati Tuhan, supaya kiranya semakin layaklah kami di hadapan-Mu. Terimalah kami bersama dengan doa-doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya marilah kita merenungkan untuk apa kita hidup. Biarlah kiranya kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan untuk setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita, biarlah semuanya hanya untuk Tuhan. Untuk menyatakan komitmen kita bernyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Di akhir pujian saya serahkan kepada hambanya Pendeta Pardi Sihombing untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kita orang-orang percaya. Bersama-sama kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa di surga yang menjadi sumber berkat dan kasih karunia itu. Dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, pertolongan, penghiburan, dan juga kekuatan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom guys, tetap semangat, selamat berjuang. Dadah.
Saya menghimbau untuk kakak abang dan teman-teman yang bergabung di dalam ibadah kita pada hari ini untuk mengisi link absen yang telah tersedia di kolom chat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.